hari ini adalah pokok bahasan dari stunting ini nanti akan dibahas itu adalah pertama pentingnya nutrisi dalam 1000 hari lahir, 1000 hari pasca kelahiran. Lalu akan dijelaskan tentang definisi stunting, penyebab stunting, dampak stunting, pencegahan stunting, dan nutrisi untuk tata laksana stunting serta pemantauan yang akan dilakukan selanjutnya untuk pada pasien-pasien stunting. Nah, di sini sebagai pendahuluan saya akan menjelaskan tentang tumbuh kembang anak, di mana pertumbuhan anak ditandai dengan pertambahan ukuran anak seperti berat badan, panjang atau tinggi badan, dan lingkar kepala. Jadi maksudnya di sini adalah adanya pertumbuhan. Lalu sedangkan pada perkembangan, anak itu ditandai dengan bertambahnya kemampuan fungsi anak seperti kemampuan gerak kasar dan halus, pendengaran, penglihatan, serta komunikasi, kemandirian sosial, dan verbal. Mungkin ini sudah dijelaskan di blog sebelumnya, mungkin sudah dijelaskan tentang tumbuh kembang anak. Lalu di sini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak? Yang ada 2 faktor di sini, ada faktor genetik, ada faktor lingkungan. Untuk faktor genetik itu sendiri ada beberapa faktor, contohnya adalah berpengaruh pada tinggi badan anak. Jadi maksudnya di sini faktor genetik mungkin nanti anaknya akan diukur panjang badan atau tinggi badan. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana tinggi badan anak itu berapa maksimalnya sesuai dengan rumusnya, nanti ada mungkin dijelaskan juga. Lalu selanjutnya ada tentang percepatan pertumbuhan. Pada anak perempuan lebih cepat saat pubertas. Jadi berbeda antara anak perempuan dan laki-laki untuk pertumbuhannya. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu yang berpengaruh adalah nutrisi, infeksi. Nutrisi itu adalah faktor yang sangat berpengaruh. Ada faktor sosial dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap emosi serta faktor kultural. Ini tentang 1000 hari pertama kehidupan, di mana kita ketahui 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa selama 270 hari, 9 bulan di dalam kandungan ditambah 730 hari, yaitu selama 2 tahun pertama kehidupan seorang anak. Nah, di sini ditekankan bahwa sangat penting 1000 hari pertama kehidupan itu. Untuk peran nutrisi, pemberian nutrisi yang adekuat itu diperlukan untuk perkembangan otak. Lalu nutrisi pada 1000 hari kelahiran pertama itu harus diperhatikan karena masa ini adalah masa yang sangat penting dalam perkembangan otak anak, yaitu untuk perkembangan kognitifnya, perkembangan motorik, dan kemampuan sosioemosional pada masa anak-anak dan selanjutnya pada masa remaja. Defisiensi nutrisi pada masa kehamilan dan anak itu mempengaruhi perkembangan otak anak, nanti juga akan mempengaruhi kognitif, tingkah laku, serta produktivitas pada masa sekolah dan dewasa nanti. Peran nutrisi pada 1000 hari kelahiran pertama itu ada 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya itu adalah membantu perkembangan otak. Yang kedua adalah membantu pertumbuhan anak. Yang ketiga mengatur metabolisme tubuh anak. Untuk jangka panjang adalah untuk mengoptimalkan kemampuan kognitif dan prestasi, mengoptimalkan kekebalan tubuh, serta menurunkan risiko penyakit seperti diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung. Perkembangan otak paling pesat 80% dalam 1000 hari kelahiran pertama, di mana pentingnya masa ini adalah untuk perkembangan otak harus dimaksimalkan, terutama faktor nutrisi yang untuk mempengaruhi perkembangan otak itu tersebut. Nah, gitu kan. Udah selesai nih. Ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Dek ya, karena macetnya. Jadi ini di 1000 hari pertama kehidupan itu, yaitu 0 selama masa konsepsi sampai usia 2 tahun, itu perkembangan otak paling pesat. Itu
sekitar 80% ya. Kenapa di situ paling penting untuk perkembangan otak? Karena di sini juga berkembang masalah pendengaran, penglihatan, bahasa, dan yang terpenting adalah kognitif. Ini linear growth ya, yang berpengaruh yaitu lingkungan, kemudian potensial pertumbuhan yaitu DNA sequence, kemudian adanya epigenetik bawaan dan fetal life ya, kemudian attained height, jadi dengan usia tinggi. Gambar 2 ini menunjukkan bahwa anak di bawah 5 tahun yang stunted. Jadi yang stunted itu kita lihat semua dimulai dari negara Western, Eastern, South Asia, ya, Indonesia, semua ada. Yang paling banyak itu kalau yang ada merah-merahnya seperti ini. Ada merah-merah ini paling tinggi ya stuntednya, lebih 40%. Proporsi status gizi sangat pendek pada balita di tahun 2007 sampai 2008. Yang sangat pendek itu kita lihat di sini ya. Indikator tinggi badan menurut, indikatornya apa? Tinggi badan menurut umur. Yang 2013 yang biru ya, 2018 yang merah. Jadi kita lihat sangat pendek. Ini 2018 itu adalah 11,5 ya. Pendek 19,3. Jadi yang sangat pendek itu kita lihat di sini 11,5 di tahun 2018 dan meningkat ya. Ini proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada balita menurut provinsi. Dari 2013 sampai 2018 bisa kita lihat mulai dari DKI Jakarta sampai ke Nusa Tenggara Timur ya, makin lama makin meningkat. Kita lihat di sini sampai 51,7%. Begitu juga dengan status gizi sangat pendek dan pendek baduta, bayi 2 tahun menurut provinsi di tahun 2018. Ini kita lihat, yang paling tinggi itu di mana? Ini 29,9% itu di Indonesia, ya. Di Indonesia rata-ratanya 29,9% dan ini kita lihat di Aceh itu 19% ya. Kemudian di DKI Jakarta 9,2%, rata-rata meningkat, rata-ratanya adalah 29,9%. Kemudian perawakan pendek. Apa yang kita maksud dengan perawakan pendek? Perawakan pendek adalah bila panjang atau tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi atau persentil 3 pada grafik panjang strip tinggi badan menurut umur. Jadi kita lihat di sini. Ini tinggi badan menurut umur pada laki-laki, di bawah -2 ini kita sebut dengan pendek, dan di bawah -3 ini kita sebut perawakan sangat pendek. Kalau ini grafik CDC kita lihat ya, tinggi badannya kalau di bawah persentil 3 kita sebut sangat pendek. Pendekatan klinis perawakan pendek ini merupakan algoritma pendekatan klinis perawakan pendek. Jadi ada short stature. Kemudian apakah dia patologi atau normal varian? Kalau normal varian, lihat lagi apakah dia familiar short stature atau constitutional growth delay. Kalau kemudian dari sini kita bisa lihat lagi proporsionalkah dia atau bagaimana, atau disproporsional. Kalau disproporsional misalnya karena rickettsia atau hipotiroid yang berat atau displasia daripada tulang-tulang. Penyebabnya kemungkinan mungkin prenatal akibat intrauterine growth retardasi atau intrauterine growth retardasi atau penyakit pertumbuhan janin terhambat. Kemudian disebabkan boleh karena plasenta, penyakit plasenta, infeksi, teratogens, dismorfik, dan kromosom. Kemudian kalau yang postnatal itu biasanya karena malnutrisi. Yang kita bicarakan di perawakan pendek sini dan disebabkan oleh karena malnutrisi. Dan malnutrisi itu sendiri bisa ada penyebabnya, red flag-nya karena chronic disease, misalnya gastrointestinal, cardiopulmonary infection, ginjal, hematologi, obat-obatan, serta gangguan endokrin. Jadi stunting ini merupakan istilah umum yang digunakan dalam konteks kesehatan masyarakat untuk menyatakan pertumbuhan linear yang terhambat atau terhenti. Terjemahan
Stunt itu dalam bahasa Indonesia ya. Kalau stunting ini gangguan pertumbuhan sebagai akibat dari nutrisi yang tidak optimal. Dalam konteks kesehatan masyarakat ya, kesehatan masyarakat, stunting atau kita tentukan dari panjang badan atau tinggi badan menurut umur di bawah -2 standar deviasi. Termasuk salah satu petanda malnutrisi bersama dengan berat badan kurang atau berat badan menurut umur di bawah -2 standar deviasi yang kita sebut dengan berat badan sangat kurang ya, underweight, dan gizi kurang atau buruk bila berat badan menurut panjang badan di bawah -2 standar deviasi, kalau gizi buruk itu di bawah -3 standar deviasi, dan gizi lebih dengan BMZ di atas positif 1 standar deviasi dengan riwayat infeksi berulang. Anak dengan perawakan pendek belum tentu stunting. Jadi anak stunting sudah pasti perawakan pendek? Belum tentu ya, itu jawabannya. Jadi kita lihat tinggi badan menurut deviasi length dengan usia berbanding dengan panjang tinggi badan menurut usia, bila di bawah -2 standar deviasi kurva WHO, ini kita sebut dengan stunting. Untuk menyingkirkan kelainan kromosom atau genetik dan hormonal, dapat dilakukan pengenalan keadaan fisis, ya. Jadi nanti ada dysmorphic seperti ucok baba gitu ya. Menghitung potensi tinggi genetik. Kemudian ini kita bagi dengan mid parental height, jadi kedua ibu bapaknya, tinggi kedua ibu bapaknya, dan umur tulang atau bone age serta pemeriksaan kromosom. Kalau untuk di atas 2 tahun sebaiknya kita periksa dengan bone age ya. Ini source stature pada anak ya. Apa yang kita lakukan? Bila dijumpai pemeriksaan height dan tinggi badan dan berat badan, ya kita lakukan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Kita jumpai berat badan menurut tinggi badannya, ini kemungkinan adalah probable stunting, ya, karena berat badannya lebih rendah dari, kita lihat di sini dulu ya. Bila berat badannya menurut tinggi badannya, ini merupakan gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu adalah gagal tumbuh berat badan menurut umur ya. Kita lihat dia ada mengalami gagal tumbuh. Kemudian kita evaluasi bagaimana intake kalorinya, kemudian dievaluasi juga kelainan ginjalnya, kemudian saluran cerna dan fungsi tiroid. Bila dijumpai ada gagal tumbuh karena tidak adekuat kalori intake ya, misalnya kalori malabsorpsi, diabetes, atau kalori yang dibutuhkan sangat meningkat karena mungkin pulmonary cardiac disease atau hipertiroid atau diencephalitis syndrome atau neuroectodermal tumor. Jadi kalau ini ada masalahnya, intake-nya pasti kurang atau memang karena banyak yang terbuang ya. Jadi dia mengalami gagal tumbuh. Kalau demikian, maka kita lihat apakah berat badannya lebih rendah dibandingkan dengan tinggi badannya. Kalau berat badannya menurut umur lebih rendah dari tinggi badan menurut umur, jadi ini adalah kemungkinan probable stunting. Bila persentil daripada tinggi lebih rendah dari persentil daripada berat, berarti anaknya adalah gagal tumbuh ya. Berarti ini kita lihat growth velocity dan bone age untuk pemeriksaannya. Kalau normal, misalnya growth velocity dan bone age-nya normal atau mendekati normal, ya. Jadi mungkin ini adalah intrinsik perawakan pendek yang intrinsik, misalnya karena keluarga yang pendek, atau ada genetik sindrom, atau sindrom Silver Russell syndrome, ada congenital disorder, misalnya intrauterine growth retardasi atau adanya displasia daripada tulang, atau ada acquired growth limitation, misalnya karena spinal iradiasi. Kemudian bila normal growth velocity, tapi bone age-nya lebih rendah daripada usia dia, maka ini adalah pertumbuhan yang terlambat. Jadi ini mungkin constitutional delay of growth and puberty atau adanya mild chronic disease, ya. Jadi ini akibat daripada gangguan pertumbuhan ya, gangguan pertumbuhan. Kemudian bila growth velocity dan bone age-nya subnormal, misalnya bone age-nya lebih rendah daripada chronology age-nya sama, tapi yang tadi normal ya, ini subnormal, ini mungkin karena kelainan-kelainan endokrin ya, seperti GHD, hipotiroid, Cushing syndrome ya, kemudian ada marked delay of puberty,
severe chronic disease, dan ada karena obat-obatan. Penyebab stunting pada untuk anak di bawah 2 tahun mungkin karena pemberian makanan yang tidak adekuat karena asupan makan sedikit, kebutuhan nutrisi meningkat, adanya kemiskinan, dan kurangnya pengetahuan penyakit. Kemudian karena makannya tidak adekuat, maka berat badannya akan mengalami gangguan atau weight faltering. Bila tidak ditata laksana dengan baik dengan pemberian nutrisi yang baik, maka anaknya akan mengalami gizi kurang atau gizi buruk, kemudian akan mengalami stunting, dan perkembangan anak akan terlambat. Efek dari undernutrition ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya efeknya adalah inadequate kualitas dan kuantiti daripada, ini penyebabnya karena inadequate kualitas dan kuantiti daripada complementary feeding selama infant. Dan ini dipengaruhi juga oleh absorpsi daripada nutrien yang disebabkan oleh infeksi dan rendahnya nutrisi, ya, sehingga anaknya mengalami stunting. Jadi di sini kalau misalnya adanya poverty, ya, jadi makanan yang tidak cukup dan ada penyakit, ini menyebabkan konsumsi makanannya tidak adekuat selama pertumbuhan, menyebabkan energi, kualitas protein yang disebabkan oleh energi, kualitas protein, misalnya asam amino esensial, vitamin dan mineral menurun. Akibatnya anaknya akan mengalami berat badan yang kurang dan stunting. Ini merupakan siklus, ya, bagaimana terjadinya stunting tersebut. Misalnya bayi lahir dengan low birth weight, ya, atau SGA. Kemudian usia 2 tahun, tinggi badannya di bawah -2. Ini menyebabkan mortalitas dan mortality serta infeksi akan meningkat. Jadi akibatnya dia akan motornya akan mengalami keterlambatan serta fungsi daripada kognitif akan terganggu, ya. Kemudian ini kalau dietnya kita buat bagus, ya, pada masa sekolah, jadi anaknya bisa, kalau anak yang sudah HIZ-nya -2, kemudian kita tingkatkan dengan nutrisi yang berlebihan, maka dia pada usia sekolah dia akan menjadi overweight, ya. Kemudian dia akan mengalami puberti, dewasa, dan akan mengalami konseptus lagi, hamil lagi, punya anak lagi. Jadi ini faktor-faktor yang di samping ini adalah faktor-faktor penyebabnya semua mengapa anak itu bisa menjadi stunting, bisa menjadi overweight. Ini nggak bisa dihilangkan ini yang stop share di atas ini, ya. Penyebab dan konsekuensi daripada stunting ini berdasarkan WHO, ya. Ya biasanya itu karena adanya ekonomi, politik ekonomi, ya, kemudian kesehatan, ya, kemudian edukasi, kultur, agrikultur dan food system serta sanitasi lingkungan. Penyebabnya biasanya ada dari maternal faktor, kemudian lingkungan, infant feeding, dan infeksi yang menyebabkan anaknya menjadi stunted growth dan perkembangan anak menjadi perkembangan stunted, ya. Yang konsekuensinya yaitu kalau misalnya ada masalah di atas, pada short term, jadi jangka pendek kita lakukan dengan akibatnya meningkatkan mortalitas dan morbiditas, ya. Kemudian mengalami penurunan perkembangan kognitif, motor, dan bahasa. Kemudian kalau ekonominya akan menurun, ya, akan meningkatkan kebutuhan daripada kesehatan. Long term-nya anak akan mengalami obesitas, kemudian perawakan pendek suatu dewasa, dan mengurangi reproduksi, ya. Kemudian perkembangannya biasanya performanya akan menurun, dan ekonominya juga akan, kapasitas ekonomi dan produktivitasnya akan menurun. Kok nggak ini dia? Pakai yang ini aja, ya. Apa pula lagi itu? Nggak mau dia. Harus pakai yang ini.
Dampak dari stunting sendiri adalah jangka pendek, daya tahan tubuh berkurang dan rentan terkena infeksi. Risiko kematian anak stunting lebih tinggi karena massa otot dan massa lemak anak stunting lebih sedikit dan meningkat bila menderita infeksi. Stunting berhubungan dengan kekurangan gizi kronis, sehingga nutrisi mempengaruhi perkembangan otak. Maka perkembangan otak pada anak stunting tidak optimal. Jadi karena gizi kronis, di mana nutrisinya sangat mempengaruhi perkembangan otak, maka perkembangan otak pada anak itu tidak akan optimal. Dampak jangka panjangnya mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Anak yang stunting pada masa remaja dan dewasanya lebih banyak mengalami masalah psikologis dan IQ yang lebih rendah. Ya, pada anak stunting terjadi penurunan enzim dan hormon sehingga oksidasi lemak berkurang, sehingga lemak sudah mudah disimpan dalam tubuh. Jadi perlemakan ya. Anak stunting juga akan mengalami defisiensi energi. Jadi akibatnya dia akan memecah protein otot untuk energi, kemudian mengalami defisiensi protein dan mikronutrien, di mana energinya cukup, tapi defisiensi protein akan menyebabkan otot tidak dibentuk, lemak yang dibentuk, maka terjadilah timbunan lemak. Begitu juga dengan efisiensi metabolisme, ya, RQ itu akan meningkat, oksidasi karbohidrat meningkat, lemak menurun, dan Q-nya Quitman ya, rest ya, rest Quitman ya, jadi istirahat ya, kebutuhan waktu istirahat akan menurun sehingga akan menimbulkan timbunan lemak. Ini kalau udah terjadi stunting itu sulit diperbaiki. Oleh karena itu stunting harus dicegah. Sejak kapan? Di 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi lakukanlah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Praktek pemberian makan bayi atau infant feeding practice yang benar, itu kita udah belajar di semester 3 ya. Deteksi dini dan tata laksana nutrisi pada bayi yang mengalami risiko gagal tumbuh atau yang weight faltering atau at risk of failure to thrive. Ini strategi untuk mencegah stunting. Pemantauan pertumbuhan anak, menimbang berat badan, mengukur panjang dan tinggi badan, mengukur lingkar kepala bayi. Untuk anak di bawah usia 1 tahun dilakukan setiap bulan. Untuk anak usia 1 sampai 2 tahun dilakukan setiap 3 bulan. Dan penting menilai pola pertumbuhan anak dan status gizi anak. Ini kita lihat di buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak. Kalau anaknya perempuan biasanya merah, anak laki-laki biru ya. Jadi ini kita lihat di KMS ini. KMS ini yang grafik yang ini berat badan menurut umur ini untuk menilai pertumbuhan. Yang kita harapkan pertumbuhannya itu mengikuti garis pertumbuhannya ya. Jadi seperti ini. Ini untuk anak perempuan warna pink menilai tren pertumbuhan. Kalau ini sejajar ya, sesuai semua ini adalah pertumbuhan baik ya. Ini berat badan menurut umur. Terus kalau seperti ini polanya ini kan mula-mulanya baik ya, kemudian dia turun malah melewati ke garis persentil yang besar ini. Ini pola tren pertumbuhannya adalah menurun ya. Ya, ini weight faltering. Jadi kan kita lihat ini menurun. Kemudian kalau yang datar kita lihat lagi. Ini mula-mulanya bagus, kemudian dia datar. Yang pink ini ya, datar ya, seperti ini. Ini juga flat growth. Jadi ini juga tidak baik. Ini juga adalah gagal tumbuh. Kemudian kalau yang biru ya, ini menurun. Kurva berat badan menurun, ini juga adalah tidak baik. Jadi ini adalah tren pertumbuhan yang tidak baik. Jadi ketiga-tiga ini tidak baik. Yang baiknya tadi adalah kalau yang pertama dia sejajar dengan mengikuti garis. Awalnya untuk mengalami perawakan pendek itu bukan tinggi badannya yang dulu turun, tapi awalnya yang terjadi adalah weight faltering. Jadi berat badannya dulu yang turun, baru diikuti dengan dengan tinggi badan. Nah, baru nanti berat badan menurut tinggi badan atau panjang badan. Jadi awalnya itu yang terjadi penurunan itu adalah berat badan menurut umurnya. Ini panjang badan menurut umur. Kapan kita katakan sangat pendek? Tadi dikatakan sangat pendek bila dia di bawah -3 standar deviasi kurva panjang badan menurut umur. Ya, ini adalah perawakan sangat pendek. Kemudian yang biru ini di antara -3 ke -2 pendek.
Kemudian antara positif 2 ke median ini normal. Kalau di atasnya udah tinggi dan sangat tinggi ya. Ini berat badan menurut panjang badan untuk status gizi anak. Kalau dia di bawah -3 standar deviasi kita sebut gizi buruk atau sangat pendek. Kemudian ini antara -3 ke -2 gizi kurang. Kalau yang biru-biru ini di antara -2 sampai ke median itu adalah gizi baik. Kemudian kalau di antara positif 1 ini resiko overweight, di atas positif 2 overweight, dan di atas positif 3 ini adalah obesitas. Ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2020 mengatakan bahwa pengukuran antropometri dengan grafik WHO 2006. Jadi ini yang dikatakan pembagiannya. Kita dulu udah kuliah juga bahwa kapan dikatakan anaknya standar itu kalau panjang badan menurut tinggi badan. Jadi yang kita ukur adalah tinggi badan, panjang badan menurut umur itu nanti pendek. Tapi kalau misalnya kita lihat berat badan menurut umur ini berat badan sangat kurang. Tapi kalau status gizi kita lihat di berat badan menurut panjang badan. Ya. Rekomendasi WHO tentang pemberian makan pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang meningkat, bayi harus mendapatkan makanan pendamping ASI paling lambat usia 6 bulan, sementara ASI tetap dilanjutkan. Peran nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan jangka pendek membantu perkembangan otak, membantu pertumbuhan otak dan mengatur metabolisme tubuh anak. Sedang di jangka panjang, dia mengoptimalkan kemampuan kognitif dan prestasi, mengoptimalkan kekebalan tubuh, dan menurunkan risiko penyakit seperti diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung. ASI adalah yang terbaik untuk bayi, sehingga berikanlah ASI eksklusif, ya, eksklusif breastfeeding, satu-satunya makanan untuk bayi untuk agar bayi tetap survive dan tumbuh ya. Jadi ASI ini mempunyai kompleks ya, cairan yang kompleks, unik dan tergantung kepada kebutuhan bayi. Dia akan memberikan kalau untuk anak BBLR, jadi komposisinya sesuai untuk anak BBLR dan dia mempunyai imunoproteksi ya, immunological proteksi untuk imun. Ya, kita lihat bahwa inilah komposisi ASI. Jadi kalau kita lihat seperti ini kan cantiknya, ada air, protein, karbohidrat, mineral, vitamin, lemak, DHA ya. Kalau formula dia cuma berapa? Dia cuma ada air, protein, karbohidrat, DHA, kemudian lemak, vitamin dan mineral. Sementara pada ASI ada growth factor, enzim, antiparasit, anti alergi, antivirus, hormon dan antibodi. Jadi kita lihat di sini bahwa pada ASI itu 5-70% kandungannya protein, 35-58% lemak, dan 35-44% adalah karbohidrat. Inilah komposisi daripada ASI. Periode MPASI, pemberian MPASI pada anak berusia 6-24 bulan. Ya, masih di 1000 hari pertama kehidupan, karena 1000 HPK itu adalah sejak masa konsepsi sampai usia 2 tahun. Jadi di sini harus kita perhatikan karena pada periode ini sering terjadi gangguan pertumbuhan, defisiensi mikronutrien, dan rentan infeksi penyakit. Setelah usia 2 tahun akan lebih sulit memperbaiki efek malnutrisinya. Oleh karena itu, praktek pemberian MPASI yang benar pada periode rentan ini harus menjadi prioritas tinggi. Strategi pemberian MPASI ada 4. Yang pertama, tepat waktu, adekuat, aman, diberikan secara benar. Tepat waktu kapan diberikan? Bila pemberian ASI saja tidak mencukupi. Jadi kapan itu? Mungkin kalau ada yang 6 bulan perkembangannya tidak baik, boleh diberikan 6 bulan MPASI dengan syarat anaknya sudah refleks ekstruksi sudah mulai menghilang, kepala sudah tegak ya, dan pertumbuhannya tidak memenuhi sesuai dengan grafiknya lagi. Jadi ASI saja sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan energi, protein, zat besi, vitamin D, seng, vitamin A, sehingga diperlukan MPASI yang dapat melengkapi kekurangan zat gizi makro dan mikro tersebut sejak umur 6 bulan. Adekuat secara kualitas dan kuantitas. MPASI harus lengkap dan seimbang, adekuat dalam hal kuantitas, jadi adekuat ini jumlahnya, dan kualitas itu adalah komposisinya, harus memiliki kandungan makronutrien yaitu energi, karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien yakni vitamin dan mineral.
Kemudian ASI eksklusif dapat memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien sampai bayi usia 6 bulan. Setelah itu, seorang bayi harus mendapat MPASI untuk mencukupi kebutuhannya. Pengenalan berbagai jenis makanan padat setiap hari dan pemberian makanan dengan kandungan zat besi tinggi. Ini kualitas MPASI harus lengkap dan seimbang. Apa tadi? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan ada vitamin dan mineral. Ya, sumber protein hewani harus dimakan setiap hari. Jadi jangan dibuat karbo saja. Ini peraturan Menteri Kesehatan, ya. Jadi kalau misalnya anak kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air yang dianjurkan per orang per hari. Jadi ini hanya sekedar tahu ya, nggak akan ditanya ini berapa gramnya ya, sekedar tahu. Kemudian begitu juga dengan vitamin A, vitamin D, ada kalsium, fosfor, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke protein hewani. Ini penting dikonsumsi setiap hari atau sesering mungkin. Sumber makanan hewani seperti telur, daging, ikan, susu padat energi dan mengandung banyak mikronutrien, terutama zat besi, seng, vitamin A, vitamin B12, dan folin. Ini ada suatu jurnal yang menyatakan bahwa kalau kita mengkonsumsi protein dari hewani, maka serum insulin like growth factor 1 dan growth in healthy 25 pada Danish children ya, di negara Danish dikatakan bahwa konsumsi ASI mempunyai berhubungan dengan sekretory IGF-1 ya dan tinggi badan. Jadi ASI itu kenapa? Karena dia mengandung protein. Jadi untuk meningkatkan intake daripada susu sebanyak 200 sampai 600 mililiter, ini bisa menstimulasi efek sekretory IGF-1. Konsentrasi ya dan yang fungsinya untuk pertumbuhan. Jadi kalau kita berikan susu ya atau protein hewani, dia akan menambah tinggi si anak ya. Jadi kalau kita berikan hanya karbohidrat, dia akan mengalami gangguan. Mungkin besar-besar, berat badannya nambah, tapi tidak ini. Ini adalah konsumsi growing up, susu growing up. Ini juga berhubungan dengan menurunnya stunting ya di Indonesia. Jadi ini ada kesimpulannya bahwa mengkonsumsi growing up sebanyak 30 ml per hari ini juga akan mencegah stunting di Indonesia. Jadi misalnya apa? Kemudian juga begitu juga terhadap produk daging merah, misalnya sosis, nugget, dan meatball, bakso-bakso itu ya. Ini juga akan mempengaruhi stunting. Kemudian mengkonsumsi sumber protein dari hewani juga berhubungan akan memperbaiki berat badan menurut usia ya. Ini di Malawian Children pada anak usia 12 sampai 36 bulan. Anak usia 6 sampai 12 bulan yang mengkonsumsi protein ikan mengalami peningkatan 0,3 SD pada kurva height menurut tinggi ya. Tinggi menurut umur per bulan dibandingkan dengan anak yang tidak mengkonsumsi ikan apapun. Pada anak berusia 12-36 bulan, peningkatan 1 gram dalam konsumsi protein sumber hewani berhubungan dengan peningkatan 0,02 standar deviasi pada kurva tinggi badan menurut umur per bulan. Konsumsi protein sumber hewani dikaitkan dengan peningkatan dalam tinggi badan menurut umur, lebih unggul dari sumber nabati karena kaya protein dan profil mikronutrien. Ya, ini adalah sumber-sumber hewani ya, protein hewani. Kita lihat di sini. Ini angka-angkanya ada ya. Kalau total omega pada ikan seperti ini kan gembung 112 gram ya. Jadi total omega 3-nya 2991 miligram. Dia mengandung kolin 728, vitamin A, C, D, vitamin E, vitamin K, proteinnya sebanyak 20,8 gram untuk 112 gram ikan gembung ya. Jadi bayangkan semua, zinknya juga ada, zat besi juga ada, dan kalsiumnya juga ada. Jadi jangan takut memakan ikan aja kita sudah bisa mendapatkan semua kebutuhan vitamin, mineral, dan
omega 3, omega 6 serta protein ya. Ini juga menyatakan bahwa telur juga akan memperbaiki kalau kita berikan telur pada complementary feeding pada saat dini, ini akan memperbaiki juga pertumbuhan anak. Ini juga penelitiannya secara RCT ya, bahwa dikatakan bahwa support of hypothesis, ada hipotesisnya menyatakan bahwa dengan mengkonsumsi telur akan memperbaiki pertumbuhan pada anak. Ini sekarang yang kita lakukan untuk mencegah stunting yang ada di percontohan itu di Jawa ya, menyatakan setiap hari diberikan telur itu sama dengan memberikan konsumsi susu UHT sebanyak 300 ml ya. Jadi ini yang kita buat program sekarang untuk menurunkan stunting. Ini telur orak-arik 220 gram atau 1 mangkok. Jadi lihat komposisinya, ada omega 3, ada omega 6 ya, banyak ya komposisinya. Proteinnya 24,4, vitaminnya juga lengkap, ada kolin untuk otak, ada zat besi, ada zinc. Cuman kalau telur orak-arik ini zat besinya ini adalah yang non hem. Jadi kita harus pakai enhancer, mungkin vitamin C ya atau jus jeruk. Begitu juga dengan paha ayam 100 gram dengan kulit ya. Dia juga ada zat besinya. Zat besinya cuma 1, jadi cuma 6%. Zincnya juga ada, kolin ada, omega 3, omega 6 ada, semua ada. Jadi bisa kita nilai bahwa untuk 100 gram dengan kulit ayam dengan kulitnya juga mengandung protein 18,3 gram. Kemudian yang ketiga, aman. Ya, tadi adekuat secara kualitas dan kuantitas. Aman, MPASI disiapkan dan disimpan dengan cara yang higienis, diberikan menggunakan tangan dan peralatan makan yang bersih. Jadi ikuti langkah-langkahnya. Cuci tangan dulu, kemudian di prepare-nya itu kalau makanan yang basah dengan basah, makanan yang kering dengan kering, tempat telanannya jangan satu telanan. Jadi daging dengan daging, ikan dengan ikan, atau kalau sayuran tomat, cabai dengan yang lain di telanan yang satu lagi. Kemudian penyimpanannya juga demikian, pemasakannya juga demikian, serta penyimpanannya juga harus kita perhatikan pada suhu berapa. Tepat cara pemberian, perhatikan tanda kesiapan bayi untuk diberi makanan pendamping ASI. MPASI diberikan sesuai dengan perkembangan keterampilan makan anak sesuai umur. MPASI diberikan sesuai dengan sinyal rasa lapar dan kenyang bayi dan anak atau responsive feeding. Diberikan dengan jadwal dan metode yang sesuai atau kita sebut dengan basic feeding rule, dan tetap mendorong anak untuk makan walaupun saat sakit. Ini basic feeding rule, dia ada 3, ada jadwal, lingkungan, dan prosedur. Jadwalnya kita buat makan utama 2-3 kali, kemudian selingannya 2 kali, kemudian waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit, hanya boleh mengkonsumsi air putih di antara waktu makan. Lingkungannya lingkungan makan yang menyenangkan, jangan ada paksaan dan distraksi, jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Prosedur, dorong anak untuk makan, porsi kecil, bila anak tidak mau makan, berikan kembali makanan secara netral, tanpa membujuk dan memaksa. Bila setelah 15 menit anak tetap tidak mau makan, akhiri proses makan. Itulah basic feeding rule yang harus kita tetap terapkan. Jadi kalau ada anak sulit makan atau GTM, kita boleh terapkan basic feeding rule dengan membuat jadwal. Kemudian tata laksana stunting. Penelitian menunjukkan bahwa stunting berhubungan dengan asupan nutrisi yang tidak adekuat, yaitu masukan energi dan protein dengan berkualitas rendah. MPASI yang tidak adekuat, di mana terutama protein yang kurang, ya terutama hewani, akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dengan akibat stunting. Protein ini penting untuk pertumbuhan anak, serta mempertahankan fungsi tubuh normal dan pembentukan sel dan sintetis jaringan. Protein hewani mengandung asam amino yang lengkap dan mudah diserap. Ini hubungan antara high quality protein dan energy intake. Kemudian ada serum transthyretin, serum amino acid, dan linear growth of children pada anak di Ethiopia. Kita lihat di sini bahwa bila protein status protein anak serum IGF-1 ya awalnya ini dia konsumsi high quality protein dan energi intake cukup, maka protein statusnya serum IGF, serum trans dan serum asam amino akan bagus ya. Kemudian dia akan maka linear growth pada anak akan menjadi baik. Jadi kalau ini yang baik ya, kalau yang C
sering mengalami inflamasi. Misalnya kalau energi intake-nya tidak bagus, dia akan mengalami inflamasi dan bisa juga mengalami gangguan pertumbuhan. Dan kalau yang B, ini ada hubungan antara high quality protein dengan protein statusnya, ya. Protein untuk tumbuh kejar, ya. Jadi ini kita lihat. Kalau kita inginkan peningkatan berat badan 20 gram per kilogram berat badan per hari, maka protein yang kita berikan harus 4,82 gram per kilogram berat badan per hari dengan kebutuhan energinya 167 kilokalori per kilogram per hari. Yang kita berikan protein atau persentase energinya adalah 11,5. Jadi nanti untuk mencegah anak supaya jangan stunting atau untuk menata laksana anak stunting, maka protein energi rasionya kita berikan antara 10 sampai 15% dari kebutuhan total kebutuhan energinya. Ya, ini protein energi rasio atau PR rasio 10 sampai 15% dapat diberikan, di mana PR ini maksudnya kalori dari protein kita ambil dari total kalori dikali 100%. Pemantauan kenaikan panjang badan atau tinggi badan, kita lihat dari tabel length increment WHO untuk anak usia di bawah 2 tahun dan kurva height velocity Tanner untuk anak usia di atas 2 tahun. Kita lihat kenaikan berat badannya, kita lihat status gizinya, kemudian IMT atau indeks massa tubuh, kemudian cegah early adiposity rebound. Di mana peningkatan IMT secara drastis sebelum umur 5 tahun ini akan meningkatkan risiko obesitas pada anak. Ini adalah kenaikan berat badan di bawah persentil ke-5, berarti kalau di bawah yang 159 ini, misalnya dia 100, itu adalah at risk of failure to thrive. Ini bisa di-download ya di WHO. Ini length increment. Jadi ini juga demikian. Kalau dia di bawah 5, peningkatan berat panjang badannya dalam ini sentimeter, ini juga akan kita sebut adalah perawak pendek ya. Jadi growth velocity-nya rendah. Ini yang kita bilang tadi bahwa height velocity chart. Jadi maunya dia sebelum 5 tahun ini jangan meningkat. Kalau dia meningkat sebelum 5 tahun ini akan menyebabkan nanti anaknya akan obesitas di masa remaja. Jadi yang sebaiknya itu dia meningkat itu dia di usia-usia di sini ya. Ya, ini kurva IMT menurut umur. Ini adalah normal, dia mengikuti garis ini normal ya seperti ini. Tapi kalau seperti ini early adiposity rebound, di mana pada usia 4 tahun kan ini kan menurun seharusnya ya, tapi dia langsung meningkat ke atas seperti ini. Ini adalah early adiposity rebound karena sebelum usia 5 tahun dia sudah meningkat. Sama seperti ini. Kalau di sini ini kan ini 3 tahun ya. Ini kalau dia di sini pada bayi ini dia sudah meningkat di sini pada usia 4 bulan, udah tinggi, ini juga akan menyebabkan early adiposity rebound. Ringkasan, stunting adalah perawakan pendek akibat kekurangan nutrisi yang kronis dengan adanya riwayat infeksi. Asupan nutrisi yang tidak adekuat, kurang protein hewani salah satu faktor risiko stunting. Oleh karena itu, sumber makanan protein hewani harus dikonsumsi setiap hari atau sesering mungkin. Pemberian makanan dengan energi yang berlebihan pada anak stunting akan meningkatkan risiko overweight dan obesitas. Untuk itu, dalam tata laksana stunting perlu diberikan makanan dengan perhitungan kalori sesuai dengan kebutuhan dan memperhitungkan protein energi rasio 10-15% untuk tumbuh kejar dan pentingnya pemantauan. Mungkin ini saja. Terima kasih. Udah ada yang ini belum ya, Dek? Saya stop share. Udah ada yang screenshot? Untuk mengetahui berapa yang hadir, dari mana kita tahu Hasian? Coba deh. Apa kan bisa diambil namanya semua. Ya. Berapa yang hadir Hasian? Cuma 49. Dari berapa orang? Dari berapa orang? Dengar suara saya? Ya, 62 kalau tidak salah. 62 seharusnya. Yang hadir cuma 39. Ya. Benar, Dok. Sekali lembar kedua.
Kalendernya. Oh, kok udah jadi banyak? Tadi 39 kok jadi 49? Hah? Ya. Tadi 49, Dok. Yang 49 yang hadir ya. Kenapa nggak ada yang buka kameranya? Nggak apa-apa, nanti saya kalau bisa kalian kirim ke WA saya kalau sudah screenshot. Hasian tadi mana? Tadi dia meng-WA saya, tapi ini panggil namanya kok nggak ada. Izin, Dok. Hasian itu di blok RBM, Dok. Hah? Di mana? Di kelas sebelah RBM. Oh, jadi secara luring ya? Ini bukan luring kita, dia sebelah ngapain? Ini bloknya ada 2 pilihan, Dok. WIM dan RBM. Baik. Oke. Dari 60 berapa tadi, Dek? 49 dari 63 ya? Iya, Dok. Jadi ini kelas apa ini kalau saya buat isi absen? Kelas B. Bentar ya, saya lihat dulu ya. Apa sih namanya ini, Dek? Grup apa? Wills. WIM, Dok. WIM. Wellness ya. Iya. Ini berita acara. Bentar ya, aku nanti nggak tahu ngisinya. Soalnya baru ini kan pertama. Jalan pula ini. Dok, kode mata kuliahnya apa, Dek? Apa kode mata kuliahnya? WIM. WIN. WIM. Huruf besar ya? Iya, Dok. Terus kelasnya apa? B. Kelas B, Dok. B. Tanggalnya ini hari ya. Oke. Kodenya WIM K10, Dok. WIM K10 ini. Iya, Dok. Kode mata kuliah ya. Soalnya nggak ada jelas di sini. K10. Terus materi perkuliahannya tadi apa? Stunting ya? Iya, Dok. Aplikasi Zoom. Iya, Dok. Aktivitas perkuliahan pemateri ya. Iya, Dok. Udah, ada yang mau bertanya? Dok, memang udah lewat waktunya ya, mohon maaf ya. iya, Dok. Macetnya tadi jalan macam mana lah, aku pun nggak tahu ini mau libur-liburan ini. Kalau nggak